Shalom. Biarlah pada saat malam yang indah ini kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh nyata dan mari kita pujikan dengan sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Oleh sebab itu kami mau membalas semua cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada sepanjang hari ini. Kami mau memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu nyata dari hari lepas hari dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yesus baik bagiku.
bagiku. Amin. Dia selalu baik dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Kami mau bangkit terus selalu bersamamu Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Haleluya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, sanggup memberikan kemenangan dalam setiap hidup kita. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus.
Come on. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu ada buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap,
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, ya Tuhan, kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, aku akan kuat bersamamu Tuhan. Aku akan tetap teguh karena Kau ada di pihakku. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Kaulah penolongku, Kau penyembuhku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah
sisiku. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang begitu besar yang menyertai perjalanan hidup kami. Malam ini kami mau terima pesan daripada Tuhan. Tolonglah hamba untuk mengkomunikasikannya. Tolonglah kami semua yang mendengarkan dan mengikutinya. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Pesan Tuhan malam hari ini sampai di dalam hati dan seluruh hidup kami. Bahkan tolong kami Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam saudara diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari pengajaran Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya dan meminta jawabannya untuk soal masalah pajak.
Ini pelajaran yang malam hari ini kita belajar bersama-sama untuk melihat bagaimana keadilan itu dilaksanakan. Kita belajar malam hari ini untuk melihat tentang pengajaran Yesus mengenai keadilan. Nah, kita baca dulu dalam bacaan yang berikut sebelum saya membahas tentang apa yang Yesus ajarkan. Kita melihat dalam Sefanya pasal yang kedua. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Sefanya pasal yang kedua. Sefanya pasal yang kedua kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, berkata demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, kita melihat, tadi kita membaca di dalam Injil Matius mengenai pengajaran Yesus kepada orang-orang yang datang, perkataan Yesus, jawaban Yesus kepada orang-orang yang datang untuk menanyai dia soal membayar pajak. Kejahatan hati mereka yang seperti diketahui oleh Tuhan bahwa mereka ingin mencobai dia, apakah dia mengajar atau apakah dia adil atau tidak. Nah, Yesus mengajar tentang ini, tentang keadilan. Dan kemudian kita melihat apa yang ditulis oleh Sefanya, yang dinubuatkan oleh Sefanya. Sefanya adalah salah satu nabi kecil yang waktu itu dalam zaman pemerintahan Raja Yosia. Sefanya melayani Tuhan sebagai nabi dan dia memperingatkan orang Israel untuk mencari Tuhan. Berkatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Kita diajarkan oleh Sefanya menubuatkan, menyampaikan kepada orang Israel pada waktu itu untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Mengapa dia menyerukan ini? Karena orang Israel meninggalkan ajaran yang benar. Mereka meninggalkan Tuhan dengan ajaran Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Penyembahan berhala, melakukan penyelewengan terjadi dan mereka tidak mencari Tuhan. Mereka membangun tugu-tugu berhala. Mereka membangun patung-patung. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Karena itu Sefanya menyerukan kepada mereka. Dan puji Tuhan pada waktu pemerintahan Raja Yosia, dia melakukan hal yang baik. Yosia adalah salah seorang raja Israel yang melakukan hal yang benar dengan menghancurkan tugu-tugu berhala, yang merobohkan patung-patung penyembahan berhala dan membawa orang Israel kembali dalam penyembahan yang benar. Inilah yang diserukan oleh Sefanya. Apa yang diserukan? Mereka mencari Tuhan. Tetapi cari Tuhan seperti apa? Apakah kita mencari Tuhan dengan datang beribadah kepada Tuhan saja sudah cukup? Tidak. Apakah kita mencari Tuhan dan selalu taat pada waktu jam-jam ibadah kita hadir untuk beribadah? Mungkin itu juga, tapi itu juga belum tepat. Apakah kita mencari Tuhan dan mengikuti acara ritual, acara kegiatan agama, acara beribadah dan lain sebagainya? Itu juga mungkin betul tepat, tapi belum tepat. Yang Sefanya ajarkan adalah mencari Tuhan dengan melakukan tindakan.
Ada dua kata kerja di situ yang kita perlu perhatikan. Adalah kata keadilan dan kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena kalau kita membacanya terus dikatakan, milikilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Ternyata betul bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang diajarkan oleh Zefanya memberikan isyarat kepada kita bahwa hanya orang yang memiliki atau punya sikap atau melakukan tindakan keadilan dalam hidupnya terhadap orang lain dan memiliki kerendahan hati luput dari bencana. Loh, kok bisa? Ya bisa. Kok bisa? Hanya melakukan keadilan, bersifat adil, punya sikap adil terhadap orang lain. Bahkan yang lebih terpenting adalah terhadap Tuhan. Nah, itulah yang dimana kita melihat dari zaman Zefanya, dari perjanjian lama, diteruskan dalam perjalanan perjanjian baru. Dan ketika saya mengangkat ayat ini ke pengalaman Yesus dengan murid-muridnya. Dan kalau waktu itu orang-orang datang dan kemudian para imam dan tokoh-tokoh mencobai dia. Dan mereka bertanya, bolehkah kami membayar pajak atau bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Yesus bertanya kepada mereka, mana uang yang kamu pakai untuk membayar kepada Kaisar? Mereka menunjukkan logam. Dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa di situ? Mereka berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak untuk Kaisar. Tapi berikanlah kepada Allah apa yang untuk Allah. Berikanlah, bayarlah pajak sesuai dengan bagian daripada hidup kita dalam pemerintahan. Tetapi juga kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, Zefanya mengajarkan apa yang diberikan kepada Allah. Tuhan tidak minta pajak. Tuhan tidak minta apa-apa. Yang Tuhan minta adalah kita memiliki karakter dan sifat atau bersikap adil terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap siapa saja. Adil dan rendah hati. Hal itu Zefanya menyerukan, carilah. Kata cari adalah kata usaha, kata kerja, sikap, perjuangan. Ada orang yang merasa memiliki keadilan, hanya perasaan. Aku ini sudah adil, bersikap adil. Ada orang yang merasa aku ini cukup rendah hati, perasaannya bahwa mengatakan saya ini orang yang boleh dikatakan rendah hati. Saya ini orang yang boleh dikatakan memiliki keadilan, bersikap adil. Perasaannya. Tetapi yang Tuhan ajarkan, yang ditekankan oleh Zefanya, carilah. Ada usaha. Ada usaha untuk melakukan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajar tentang keadilan. Dia katakan bayar pajak. Ini keadilan terhadap negara, pemerintahan, kerajaan. Sistem pemerintahan bayar pajak, menjadi wajib pajak yang baik. Berikanlah kepada Kaisar. Tapi ingat juga bahwa bayarlah juga berikan kepada Allah apa yang bagian Allah. Nah, malam hari ini saya kutip Zefanya menyerukan, berikanlah kepada Allah keadilan dan kerendahan hati. Bagaimana caranya kita memberikan kepada Allah, menjadi bagiannya Allah? Melakukan itu kepada sesama manusia. Nah, ini sulit sekali. Sekarang ini sulit untuk menemukan orang yang adil dan orang yang rendah hati. Situasi, kondisi, keadaan sekarang memaksa saudara dan saya, memaksa manusia cenderung egois.
Situasi akan menggiring kita, keadaan akan membawa kita, sadar tidak sadar, suka tidak suka, senang atau tidak, saudara mengerti atau tidak, tapi kita digiring sampai ke sana di mana titik kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita dibawa dalam situasi sampai kita lebih mengasihi diri kita sendiri dan tidak melihat orang lain. Keadaan akan memaksa saudara sampai saudara menjadi bersikap orang yang tidak adil. Tidak adil terhadap keluarga. Tidak adil terhadap orang-orang yang dekat dengan saudara. Tidak adil terhadap orang-orang yang menjadi relasi saudara. Tidak adil terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan saudara. Tidak adil terhadap orang-orang yang membutuhkan keadilan dari saudara. Sekarang situasinya sulit. Semakin sulit untuk orang menemukan yang namanya keadilan itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Kita membaca Pengkhotbah pasal ketiga ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara lihat apa yang terjadi. Ini muncul di zaman ini, semakin parah. Justru di lembaga-lembaga, tempat-tempat yang dimana harus ditegakkan keadilan, justru orang tidak mendapatkan keadilan di sana. Jadi inilah yang diserukan oleh Sefanya. Carilah keadilan. Carilah keadilan di sana. Carilah kerendahan hati. Dua kata ini kita ingat baik-baik. Hanya dua kata. Masih banyak yang lain yang Tuhan ajarkan. Tetapi malam hari ini saya mau tekankan tentang dua bagian. Keadilan dan kerendahan hati. Karena apa? Sangat berpotensi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kok bisa? Iya, kita tidak tahu. Kita hanya bisa melakukannya itu karena Tuhan yang membela kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab untuk melihat orang yang adil. Tuhan bertanggung jawab untuk melihat orang yang memiliki kerendahan hati. Sebab ada pembelaan Tuhan bagi mereka. Dua kata ini saja mampu menyelamatkan saudara. Kalau saudara lihat tadi di Sefanya berkata, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Sebelum bencana terjadi, sebelum peperangan terjadi, sebelum musibah terjadi, milikilah keadilan dan kerendahan hati. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Saya mengulangi lagi, cari. Karena cari adalah usaha, cari adalah perjuangan. Bagaimana saudara terus menerus untuk melakukan keadilan. Kita mungkin orang yang tidak adil. Sadar tidak sadar kita menjadi orang yang egois untuk mementingkan diri sendiri dan tidak melihat orang lain. Kita tidak bersikap adil terhadap orang yang patut mendapatkan keadilan dari kita. Sefanya berkata, berusahalah untuk mendapatkannya. Kita juga berusaha juga untuk memberikan pelayanan kasih terhadap orang-orang yang patut menerima pelayanan kasih daripada kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengkhotbah telah berkata justru di tempat yang adil, ditegakkan keadilan, orang tidak mendapatkannya. Artinya bahwa keadaan situasi akan membawa kita ke sana, akan menggiring kita ke sana.
Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat 8. Dalam Matius pasal, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkannya, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, sampai di situ. Setiap orang yang mencari mendapatkannya, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini adalah usaha. Siapa yang berusaha untuk memiliki, mendapatkan keadilan, perjuangan, terutama mereka yang patut untuk memberikan bagi mereka yang layak untuk menerimanya. Jadi untuk memiliki sifat yang adil dan rendah hati, kita harus berusaha. Sekali lagi saya katakan, ini bukan bicara soal perasaan. Anda boleh berpikir dan merasa bahwa Anda adalah orang yang adil. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu kepada orang lain, belum tentu Anda akan luput dari bencana. Dua kata yang menyelamatkan kita adalah keadilan dan kerendahan hati. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab. Orang yang melakukan kebaikan pasti dilindungi. Orang yang melakukan keadilan pasti dilindungi. Orang yang memiliki cinta kasih pasti dilindungi. Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang, menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia dan melakukan keadilan. Saya melihat ada satu kisah, saudara tahu ada kisah di Alkitab tentang orang Israel menyerbu kota Yeriko. Pada waktu pengintai-pengintai datang dan mereka masuk dan ke dalam rumah. Bukan seorang rumah pasukan penjaga. Bukan rumah seorang tentara atau rumah pengawal yang kuat atau orang yang berpengaruh, tidak. Mereka datang ke seorang germo. Orang yang tidak benar. Orang yang dipandang masyarakat adalah orang yang kerjanya adalah tidak baik. Rumah seorang wanita, germo. Dan mereka di sana dan kemudian pasukan datang menggeledah rumah itu. Dan kemudian mereka disembunyikan oleh wanita itu, menyembunyikan kedua pengintai itu. Dan mensiasatinya sehingga mereka tidak ditemukan oleh pencari atau musuh atau tentara yang datang mencari. Dan ketika pasukan yang mencari itu pergi, wanita ini membawa mereka keluar dan menolong mereka, meloloskan mereka dari jendela dan turun di tepi dengan tali untuk turun di tepi tembok dan meloloskan diri. Mereka berpesan kepada wanita ini, berikanlah tanda kepada kami, ikatkanlah benang merah atau kain merah di pintu di mana kami akan datang dan bisa melihatnya, supaya rumahmu tidak ditumpas oleh pasukan yang menyerang dan menjatuhkan kota. Dan ini terjadi. Dua pengintai ini bersikap adil terhadap wanita yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi mereka melakukan itu karena perbuatannya. Karena lihat, pasukan Israel begitu menyerang Yeriko. Seisi rumah wanita ini yang namanya Rahab lolos dari ancaman musuh. Dia hanya melakukan sebuah perbuatan baik kepada dua pengintai. Hanya itu aja. Apa yang dilakukan itu tidak terlalu hebat. Walaupun mempertaruhkan nyawa, tapi itu yang dia bisa lakukan. Dan dia lakukan itu untuk mereka. Saudara tahu ketika Israel menumpas masuk Yeriko, rumah itu selamat dari ancaman. Itu yang Sefanya berkata, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara lihat, wanita ini lolos. Dia terlindung pada hari bencana di mana pasukan Israel menumpas Yeriko. Dengan tanda mereka melihat bahwa rumah ini
jangan dihancurkan. Itu juga berbicara tentang keadilan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu marilah kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang punya kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kita wajib melakukan apa yang baik terhadap pemerintah, bangsa dan negara, bahkan terhadap masyarakat, kehidupan sosial, keberadaan kita dalam masyarakat. Kita lakukan keadilan. Tuhan ingin melihat orang-orang yang bisa menunjukkan keadilan terhadap sesamanya dan juga memiliki cinta kasih. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, dengarkan baik-baik, orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti memiliki keadilan, pasti memiliki kerendahan hati. Ini pasti dimiliki. Itulah yang diserukan, carilah Tuhan. Jadi kita boleh beribadah, kita boleh doa, kita boleh datang ke gereja, kita boleh datang ke persekutuan. Tapi cara hidup kita menunjukkan keadilan dalam hidup kita kepada orang lain. Siapa yang saudara harus berlaku adil terhadap mereka? Siapa yang saudara harus menunjukkan cinta kasihmu kepada mereka? Jawabannya ada pada saudara. Saudara dan saya, kita tahu persis siapa yang wajib atau siapa yang kita memberikan pelayanan keadilan terhadap mereka. Siapa yang layak menerima keadilan dari kita. Kita tahu. Siapa yang layak kita mengasihi, menerima cinta kasih dari kita. Kita tahu. Tapi ingat, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Nah, kepada Tuhan, Tuhan berkata, siapa yang melakukan dan memberi perhatian terhadap salah seorang yang paling hina dari murid-muridku, dari orang-orang yang kukasihi, ia telah melakukannya untuk aku. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ajaran Yesus seperti itu. Bahwa orang yang kita melakukan kasih, orang yang kita memperhatikan mereka, kita menolong mereka, kita memberikan tindakan keadilan terhadap mereka, cinta kasih kepada mereka, kita sudah melakukan itu untuk Tuhan. Karena itulah penyelamatannya, Tuhan berkarya untuk menolong kita. Itulah cara Tuhan. Saudara dan saya hanya cuma melakukan itu aja. Saudara bersikap adil dalam hidupmu, dan saudara memiliki kerendahan hati dalam hidupmu. Tuhan menolong saudara dari murka, dari bencana, dari petaka yang akan datang. Kasih karunia Tuhan menolong kita semua pada malam hari ini. Saya percaya saya tidak akan terus memperpanjang lagi pembicaraan khotbah ini pada malam hari ini. Tetapi Tuhan memberkati kita dengan kasih cintanya, supaya kita memiliki rasa dan tindakan. Ingat, rasa dan tindakan tentang keadilan. Dan juga kita memiliki rasa dan tindakan nyata cinta kasih kepada sesama. Berikanlah kepada mereka yang layak menerimanya. Anda dengan saya tahu siapa yang pantas dan layak menerimanya. Lakukan itu bagi mereka. Dan itulah kita juga melakukannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita malam hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Engkau menolong kami. Mengajari kami supaya kami mencari Engkau. Cara bagaimana kami mencari Engkau? Kami berjuang untuk memiliki sifat
adil dalam hidup kami. Kami berjuang untuk memiliki cinta kasih dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami. Kami tidak berdiri pada pemikiran kami atau perasaan pandangan kami saja. Tapi kami punya sikap dalam kerja, dalam hal yang nyata. Tindakan perilaku kami. Kami tahu kepada siapa menerima keadilan, kami memberikan kepada mereka. Dan kasih cinta kepada siapa, kami melakukannya kepada mereka. Kalau kami melakukan itu, kami tahu bahwa itu untuk Tuhan. Sebab barang siapa yang melakukannya kepada orang yang paling kecil dan paling hina, dia sudah melakukannya itu untuk Tuhan. Tuhan menolong kami malam hari ini. Tuhan menjamah hati kami. Supaya kalau kami yang selama ini tidak bersikap adil terhadap orang lain, tolong kami untuk melakukannya dengan tepat. Kalau kami tidak memiliki kasih yang nyata dalam perilaku dan perbuatan hidup kami, tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk melakukan apa yang Kau ajarkan malam hari ini. 2 kata kerja ini menolong kami. Dan kami percaya seperti seruan Zefanya, mungkin kami akan luput dari bencana. Mungkin kami akan luput dari ancaman. Sebab jika kami melakukannya, pembela kami adalah Tuhan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Berkat dalam nama Yesus menyertai saudara. Dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.